Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dunia Rambut Channel. Kita akan membahas ya ngobrol-ngobrol lah ini ya. Ngobrol santai ya. Ngobrol santai, hiburan, podcast Rambut Channel. Podcast seputar rambut, seputar Pengalaman. barbar, pengalaman. Ya, kita perkenalkan Saudara Bintang. Gimana kabarnya Kang Bintang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Bari udu-udu ya, santai. Bisa ya Dud. Bisa di YouTube mah. Namanya juga belajar. Tukar pengalaman. Jadi Mang Bintang teh kumaha tah? Bae bahasa Sunda ge lah kayak ditranslate. Kecampur ya. Campur bahasa Sunda. Nah, ini tuh Mang Bintang tuh adalah tukang cukur. Tukang cukur udah berapa tahun nyukur Dari tahun berapa ya? 2021 22 ya? pertama merantau Di Balikpapan ya. Balikpapan Di Balikpapan Kalimantan di barber. Jadi kita pingin menggali pengalaman dulu sebelum jadi tukang cukur. Dia dulu sebagai apa? Terus kenapa pingin jadi tukang cukur? Terus kenapa pingin merantau ke Balikpapan gitu ya. Dari mana? Dari Dari Sukabumi ya. Dari Jawa Barat. Sukabumi, Jawa Barat. Tepatnya di Cisaat. Cisaat ya. Sekitaran Cisaat lah. Cikatan Cisaat. Tepatnya di Kelurahan Talaga lah, Talaga. Oh, Talaga. Oh. Talaga. Nah, dulu tuh jadi kenapa bisa jadi tukang cukur dulu tuh? Sekarang tuh misalnya kan dulu orang tuh kan ada basicnya jadi tukang cukur, atau memang ada minat, atau hanya karena saya butuh karena susahnya cari pekerjaan atau apa. Ya dia dulu sebelum jadi tukang cukur dulu habis misalnya tuh keluar sekolah kerja di mana atau apa segala macem gitu. Sebenarnya nggak kepikiran sih jadi tukang cukur. Cuman dulu kan sambil nyambil kuliah. Jadi kerja part time, kadang lab musik. Dulu punya juga jadi fotografer juga. Terus Lihat ke pernah kamera. juga kerja di Kebaraya kafe. dunia tambah channel do kebaraya. Apa? Sambil lihat ke baraya yang nonton di sini. Santai, relax. Terus kumaha deui naon deui? Oh, jadi dulu tuh apa? Kuliah? Pernah kuliah kan? Pernah kuliah dulu. Cuman namanya uang saku kuliah. Ada uang ini sih, uang saku dari beasiswa lah. Cuman kan nggak cukup kan. Oh. Jadinya kerja nyambil lah, part time gitu. Dulu nggak ada kepikiran jadi tukang cukur. Cuman dulu tuh sempat sharing lah sama teman karena udah pernah 2 kali lah buka usaha tapi gagal kan, nggak tahu tuh, masih nyari apa salahnya tuh dulu. Makanya sharing ya ditawarin lah jadi kerja jadi tukang cukur awalnya. Tapi kan sebelum tukang cukur tuh kan kita ada pengalaman misalnya kuliah putus ya? Putus kuliah. Berapa semester? Semester 5 Jurusan ilmu administrasi negara. ilmu administrasi negara ya. Lumayan udah semester 5 berarti. Lumayan, nggak nyesel sih sebenarnya. Pada ya lumayan tinggal 3 semester lagi 3 berarti. semester lagi harus 8 normalnya. Ya namanya jalan hidup lah ya. Dulu nggak ada kepikiran jadi tukang cukur, niatnya tuh mau buka memang karena sharing sih sama teman gitu kan. Disuruh buka karena ya kata teman meskipun nggak rame tapi pasti ada, tergantung cara konsistensinya, terus cara pelayanannya kayak gitu kan. Tapi kan ibaratnya sekarang kan ini jadi tukang cukur kurang lebih 4 sampai 5 tahun, 4 tahunan mungkin ya. Ya. Nah, sekitar 4 tahunan 2021 tadi itu ya? 2021. Tapi kan kita kan pingin tahunya sebelum jadi tukang cukur tuh kan habis kuliah nih ya. Kuliah di tahun berapa? Terus tuh habis kuliah
putus kan tadi semester Putus, 5 ya? semester 5. Semester 5. Naik ke Pasti 5 kan, kalau salah. iya. Atau apakah mungkin dari semester dari kuliah itu ada sambi-sambi apa, kerja apa atau apa? Jadi pengalaman dulunya seperti apa gitu? Kerja di mana dulu gitu? Ya. Dulu tuh sempet jatuhnya serakah waktu kerja kali ya itu. Seharian tuh sampai kerja, ada pekerjaan malam juga lah, pekerjaan gelap lah gitu. Oh, ada. Ada pekerjaan gelap. Dunia gitu. gelap gitu. Dunia Dunia gelap hitam. lah, dunia hitam. Dunia hitam. Cuman namanya uang saku anak sekolah, apalagi dulu kan ngekos juga kan dulu. Ngekos juga butuh lah gitu. Ini tuh dunia hitam tuh apa gitu? Maksudnya kan banyak dunia hitam tuh, maksudnya tuh apa gitu lah. Ini boleh yang disebut ini. Ya mungkinnya dari apa gitu, jangan terlalu spesifik lah jadi apa gitu. Dulu sempat jadi admin sih dulu, jadi admin. Paling gelap lah, paling gelap jadi admin. Admin apa itu? Admin judo. Dulu sempat jadi admin Ngeri ya? judo. Pernah ya. jadi admin judul ya? Cuman memang sih dari semua pekerjaan yang pernah dikerjain, paling besar sih dari admin sih paling besar. Oh, penghasilannya lumayan. Penghasilan lumayan karena sampai megang sekitar 15 situs lah gitu. Ngeri ya? 15 situs, paling banyak sempet 17-18 lah, 18 situs lah. Paling banyak Sama tuh. situs. Oh, Ya dikatakan dari satu situs ada yang beda-beda, ada yang 3 juta, misalkan 4 juta kayak gitu kan. 3 juta, Cuman karena nggak mau kerja sendiri, jadi rekrut orang tuh buat jadi bawahan kan, nyari-nyari orang. oh main. jadi ngambil orang tuh jadi ada ngambil bonus masukan-masukan dari situ. Maksudnya kalau ngambil orang itu berapa itu? Biasanya sih kan kita kan per target dulu tuh. Jadi misalkan kita dikasih target 100 nih misalkan 100 payment misalkan 5 lah misalkan payment. Nyari sendiri bisa, uangnya kita semua, cuman capek kan kalau nyari sendiri, apalagi dulu sampai kuliah. Oh, jadi itu masih kuliah berarti masih ya? kuliah, dari sebelum kuliah sampai masih kuliah. Masih kuliah. Nyari bawahan lah biar kerja, ternyata enak, zona nyaman karena kan nggak perlu kerja sih jatuhnya, nggak perlu kerja. Jadi yang part time kayak live musik itu sih hobi ya. Kalau kayak di cafe, fotografer itu alibi sih. Jadi kan orang pertanyaan kan, kok ada uang tapi nggak kerja gitu kan. Kalau dia pertanyaannya kerja di situ di cafe. Sempat berarti berapa tahun sampai semester 4 mau ke 5 deh. Terakhir berhenti itu karena memang udah kepikiran sih. Pengen jauh dari dunia itu ya. Karena dari mau besar mau kecil dari gajinya itu setiap ditempelin itu pasti hancur semua. Contoh kecil ya, dari barang-barang kecil kayak aku beli motor misalkan, Oh, kebeli motor ya? beli ke motor dulu, sampai pernah 2 kali kan buka usaha itu dari uang itu juga. Oh, ya berarti kisaran maksudnya per bulan omset atau gaji itu kisaran berapa itu semenjak jadi admin? Keseluruhan. Enggak dari awal, misalnya per bulannya berapa? Hitungannya bulanan atau per omset gimana? Cara nariknya atau target atau gimana? Kalau buat nyari-nyari member sih sebenarnya bulanan ya. Cuman itu kita bisa nambah tuh dalam artian kayak gini. Ini 1 bulan dibayar sekitar misalkan buat nih 100 member gitu kan. Kita udah selesai nih seminggu 2 minggu itu boleh ngambil lagi paymentnya langsung gitu. Jadi langsung. ya misalkan ambil lah kita payment 5 dari 100. Terus kita nyari orang 5 orang lah buat ngerjain, buat nyari member kan, kita kasih 500 5 orang kan udah lumayan, kita sisanya cuma duduk manis, tapi kan itu dari 1 doang. Berarti per bulannya kalau total misalnya pendapatan berapa lah? Misalnya aduh kita dapat berapa juta nih atau apa gitu. Kisaran bulanannya lah di rata-rata. Kalau bulanan, kalau untuk dari semua gaji situs tuh sampai pokoknya jarak dari Bersih lah, sebulan bersih. Bersih nyampe kali 20-25 lah nyampe. 20-25 itu gaji kamu itu? Gaji di admin doang gitu dulu. Di admin 25?
Karena Mantap memang. karena emang apa ya namanya uang panas ya, ditempelin apapun tuh nggak nempel. Beli motor, Ya kayak gitu. dijual Motor, lagi. HP, kayak HP, gitu semua. Sampai pernah kayak apa ya kayak ini nggak nempel nih kalau dipakai HP nih, atau misalkan dipakai motor. Sempet beli emas. Oh, beli emas. Sempet beli emas kayak pengen lah nyobain kayak disimpan di emas. Investasi gitu ya. Investasi ternyata karena dasarnya emang biasa pegang uang mungkin kan, jadi kayak nyepelain apa nominal lah. Kalau nominal kita sepelin, akhirnya dijual lagi emasnya tuh. Oh, dijual lagi ya? Iya, dijual lagi akhirnya kan, buat main keperluan jalan kayak gitu kan, apa ya nge-fun lah kayak gitu. Iya. Oh. Cuman gak nempel-nempel, susah. Ya kadang 20-25 per bulan tuh udah pasti ya, atau kadang pernah Kurang 15, lebih sih. 20 kurang lebih ya. Kurang lebih Kisaran 20-an mungkin ya dapat. 15 ke atas. 15 ke atas sudah jelas ya. Udah jelas. Itu tuh jalan jadi admin tuh berapa lama? Berarti sekitar Ada setahun? lebih. Oh, lebih dari setahun. 3 tahunan lah, 3 tahun. Berarti kalau kisaran 20 jutaan lah ibaratnya kali 10 240 juta per tahun. Dulu kan sempet juga buka usaha. Oh, sempat buka usaha. Di bidang kuliner lah intinya, yang satu lagi kuliner. ada minuman lah pokoknya. Cuman selang 4 bulan, selang 3 bulan itu bangkrut lagi. Oh, bangkrut. Iya, karena tapi bingung, kayak hitung-hitungan tuh udah pas tapi nggak tahu uangnya tuh hilang. Iya, uang panas gitu. Uang panas susah. Makanya dari situ tuh Berpikir. berpikir kayak nggak bisa nih gitu, kalau lama-lama kalau terus-terusan nggak bisa gitu kan. Makanya kayak nanya tuh, sharing-sharing sama temen, adalah teman kampus lah, ya disuruh lah jadi tukang kayak gitu katanya. Nah, nanyain dulu, ada temen kecil di Balikpapan nanyain dulu ya. ya. Dulu sih sempet nyukur dulu, tapi yang cuman bisa apa ya, Cuman di rumah-rumah iya, gitu ya. kayak cuman bisa rapihin dong gitu teman-teman kampung. Oh, jadi gitu. setelah jadi admin udah berpikir nggak benar ini, udah buka Udah, usaha, gitu, ya. jual motor apa tetap gagal, bangkrut, namanya jadi duit panas lah ya. Ya, sampai kuliah pun rusak kan gara-gara itu juga. Oh. 24 jam kerja. Pagi belanja tuh, prepare buat KP. Siang kuliah, maghribnya tuh lab musik. Nah, malam sekitar jam 12 sampai subuh itu tuh jadi admin lagi gitu. Jadi nggak tersisa duit-duit investasi, tabungan apa nggak ada dari uang itu sedikit pun? nggak ada nempel, meskipun dipakai ke barang juga habis. Tetap ya? Tetap Ya habis. makanya sih duit panas tuh ya kayak gitu sih, nggak berkah. Cuman berpikir kayak kenapa, sebenarnya bukan alibi juga sih intinya, tapi kayak misalnya kita mau ngasih orang tua, nggak mungkin kan uang kayak gitu. Nggak dikasih orang tua? Nggak pernah ngasih uang kayak gitu kalau untuk keluarga. Paling ya kayak buat sama temen atau misalkan buat diri sendiri gitu kan. Makanya kadang apa yang kita lihat tuh pengen. Jadi baru ini berapa Tapi orang tua curiga nggak? Maksudnya kok banyak duit karena apa? memang jarang di rumah. Oh, tapi berarti kuliah kalau ngekos. selama jadi admin keluarga nggak tahu? Nggak tahu, keluarga nggak tahu. Jadi gimana dong kalau ini jadi tahu dengan adanya channel ini? Ya nggak apa-apa, itu kan masa kelam. Masa lalu. Ya semua orang kan punya masa lalu lah, masa lalu yang kelam untuk kedepannya untuk lebih baik lagi kan. Jadi besar kecilnya kita kerja halal haramnya ya kayak gitulah. Kita nggak nyari halal, nyari duit halal, walaupun sedikit tapi berkah, lancar, keluarga Dulu tuh karena memang biasa kayak pegang uang kayak gitu kan, tiap hari tuh pastilah pegang uang, jadinya tuh nggak bersyukur, punya berapapun tuh kurang bersyukur tuh. Tapi setelah kerja lah, ibaratnya kerjanya yang bener-bener kerja capek gitu lah, kerja fisik kayak gitu, uang tuh nominal tuh berharga, jadi lebih bersyukur pengalamannya gitu, perbedaannya gitu. Ya alhamdulillah ya keluar dari zona gitulah, zona hitam lah, untuk melangkah lebih baik lagi ke depannya. Dulu juga sempat kayak jadi orang apa ya, sempat mikir bersalah. Dulu ada teman lah, dia itu ya pokoknya kerja, terus aku suka main ke tempat kerjanya, dekat juga sama bosnya. Dulu sempat kutawarin tuh sampai bangkrut tuh, perusahaannya sampai bangkrut, karyawan gak kebayar gara-gara Dosa berarti ya? Iya deh, tapi sebelumnya udah ngingetin kayak udah gitu, jangan panas, udah aja gitu kan, udahan, gak bagus gitu kan. Padahal apa ya,
emang kan tujuannya kan kerjanya di situ, jatuhnya ya nipu-nipu orang kan. Oh. Kayak gitu kan, ayo main di sini nih, ini gini. Sampai pernah satu kampus ada sistemnya tuh, kalau kita kan nggak pengen repot kerja ya, pengen yang simple tapi meskipun kayak ke kita sedikit, tapi simple gitu, gampang, nggak capek. Itu tuh satu kampus hampir satu kelas lah, itu tuh dikasih semua namanya pribet, kasih pribet kayak satu orang tuh. Kan nggak mungkin cuman satu rekening apa e-wallet doang kan, biasanya ada sampai 4 sampai 5 lah. Nah itu tuh kita kasih tuh 20.000, kalau enggak 50.000 gitu kan. Oh. Ambillah 100 orang tuh dari kampus, udah jadi berapa kan? Iya ya. 100 kalau orangnya ada dua bank juga kan, ambil kecilnya 2 bank, udah jadi 200 member, itu gajinya udah berapa kan? Ya kalau lihat ke belakang tuh ya, aduh, ngeri ya. Iya, cuman dari situ kan belajar, oh gini salah gitu, makanya kerja jadi tukang cukur ternyata lebih seru, nggak ada rasa kegelisahan. Berarti jadi dulu tuh udah pusing apa segala macam, akhirnya ditawarin sama temen kerja di barber, jadi tukang cukur. Ya nanyain sih, lebih ke nanya kayak pengen loker lah gitu, pingin kerja jadi tukang cukur gitu. Ya itu udah dipikir. Walaupun gajinya jauh sama hampir 3% tuh beda, jauh. Iya, jauh bulannya. Dari kayak kerjaannya, capeknya kayak gitu jauh. Iya, berarti dulu tuh belajar dulu, diajak sama teman, belajar dulu. Ya dikasih tahu, dibimbing dulu lah, ini harus gini, di barber seperti apa. Dulu kenapa? Tapi tetap ya punya basic ya. Awalnya tadi bilang tuh punya basic, dulu tuh bisa nyukur, cuman kayak ke tetangga ke teman, cuman pakai gunting gitu-gitu aja ya. Kayak cuman modal feeling logika aja sih dulu tuh, kayak dulu disuruh buat nyukurin temen gitu kan. Cuman modal kan, kayak misalkan ya udah pengen rapiin aja misalkan, ya gimana caranya pengen rapi mulai dari samping sampai atas. Dulu kan nggak pernah pegang mesin, jadi cuman pakai gunting, sisir, silet gitu silet doang. ya. Iya seadanya, jadi bisa ngerapihin tapi nggak tahu lebih dalam lagi lah. Jadi nggak memperdalam karena kan emang nggak ada niatan juga sih ke situ. Iya. Tapi rezekinya di situ mungkin kan dari 1.000 dari nominal 1.000 dari kelelahan kayak gitu kan. Iya. Lelah jerih payah kayak itu lebih bersyukur sih. Iya. Jadi sekarang memang alhamdulillah sih, misalnya udah jadi tukang cukur, berarti tukang cukur tuh udah sekitar 4 tahunan lah ya. Di Balikpapan dengan udah menguasai, pastilah udah menguasai basic gitu lah ya. Gitu. Apa aja berarti di cukur tuh udah menguasai apa aja? Motong-motong rambut udah cewek ya? Cowok ya? Cewek ada, kadang sih nggak banyak kalau cewek, karena kan itu kan barber khusus cowok juga kan, jadi ada cuma beberapa lah kalau cewek. Berarti udah menguasai apa aja tuh dari selain nyukur? Coloring ke apa aja? Alhamdulillah sih udah sih, kayak coloring, smoothing, keratin. Kayak perming kayak gitu ya. Alhamdulillah sih udah bisa gitu kan. Udah banyak langganan pastilah. Alhamdulillah ya. Insya Allah itu. Ya karena lumayan lah. Ya kalau ibaratnya kalau orang sekarang itu ya beda tukang cukur itu sama dulu. Dulu tuh kadang berpikirnya, kadang kita tuh hidup di luar kota atau merantau. Kadang banyak orang yang bilang, ngapain jadi tukang cukur jauh-jauh merantau dari Jawa ke Balikpapan, ke Kalimantan jauh. Kan di sana juga banyak, tapi kan berbeda. Maksudnya di sini itu kan memang SDM jadi tukang cukur itu kan kurang. Jadi kebanyakan di Jawa, sedangkan barber di Balikpapan tuh ya di Kaltim tuh dulu memang sedikit. Beda sama di Jawa. Jawa kan banyak, SDM-nya banyak. Tapi di sini barbernya banyak, SDM-nya kurang. Makanya SDM-nya kurang banyak, jadi akhirnya didatangin dari Jawa ya pada merantau di sini. Karena di sini memang ya prospek untuk barber atau cukur rambut kan lumayan lah, tergantung kitanya mau sukses atau maju untuk kedepannya lah. Sebenarnya kayak nggak kepikiran jadi tukang cukur tuh kadang, kalau aku ya maksudnya tuh kayak kerja tuh
harus suka sama kerjaannya dulu kan, kadang gitu kan. Awalnya kayak misal aku Tapi kan awalnya pasti kan nggak suka atau kurang nyaman atau apa memang, atau udah merasa bukan nggak suka tapi lebih nggak kepikiran nggak kepikiran Nggak jadi tukang kepikiran, cukur iya. karena nggak punya akses, nggak punya dulunya ya. ya kayak gitu. kok bisa jadi tukang cukur gitu, kenapa nggak jadi apa gitu. Banyak juga itu sih yang bertanya, kok cukur jauh-jauh gitu kan ke sini ya, nggak bisa diceritain detail juga karena kan emang intinya sih selain kerja ya, sampai putus kuliah itu ya intinya ngejauhin dunia hitam itu. Kayak gitu sih intinya, karena ya kalau masih di ruang lingkupnya masih di sini di kampung sana, jadi karena minimnya pekerjaan, minim ekonomi ya larinya ke kerjaan yang sesimpel mungkin lah, yang penting uang gitu kan, karena keterbatasan kerjaan lah, susah ekonominya gitu kan. Makanya jadi mau nggak mau ya kalau uang segitu kan kita nggak biasa pegang, tiba-tiba pegang zona nyaman. Keluar juga itu berpikir hampir ribuan kali ya, itu berpikir tuh pengen selesai nggak karena zona nyamannya. Iya ya, karena jadi tukang cukur ya banyak kan bisa skala apa ya, kita pertama udah belajar nyukur, nyari tamu, kedepannya tuh bisa buka sendiri kan, jadi nggak ada habisnya kalau kita jadi tukang cukur tuh. Umur udah sekitar 45, 50, 55, 60 udah, selama mata masih bisa lihat ya masih bisa jadi tukang cukur. Dulu sih sempat berpikir kayak gitu ya, kalau misalkan kerja ya yang yang dulu gitu kan, kalau dipikir-pikir nggak mungkin sampai tua kan, nggak mungkin masih ada, nggak tahu ada atau enggak kan nantinya. Tapi kayaknya kalau jadi di bidang rambut kayak gini setiap hari, sampai dari dulu sekarang sampai tua gitu ya, sampai tua pun pasti orang tuh butuh kan, rambut pasti butuh ternyata, karena orang pasti rambutnya tumbuh lagi kan? Iya, kecuali nggak tumbuh lagi, nggak ada lagi tukang cukur. pasti ya kan? Iya. Setiap hari itu pasti, kata temen dulu ya, inget mending kerja kayak aku aja. Aku kan sempet nanya pengen buka usaha lagi, tapi yang nggak mati sama cuaca, musim-musiman, sharing-sharing ya ditawarin kayak gitu, ternyata memang benar. Dulu sempat mau buka langsung. Oh dulu tuh ya? Dulu ada kepikirannya, sempat buka langsung, udah deh gitu kan. Join kah atau punya sendiri? Dulu sempat ditawarin sama joinan. kakak, karena apa ya? Dulu sempat kakak kan ada kerja di showroom gitu kan, disuruh kerja di situ ya. Modalin ya. Nah ditawarin deh modalin dulu tuh, udah mau buka tapi disaranin sama teman mending terjun dulu deh ke dunianya, soalnya meskipun bisa nyukur itu bukan tentang nyukur doang gitu. Ternyata benar cara public speaking kayak gitu penting juga. Sekarang kalau dulu andai aja langsung buka gitu kan, mungkin sama kayak usaha sebelumnya beberapa bulan ya, nyari bangkrut lagi. Makanya nyari lebih ini lagi lah, lebih worth it, terjun dulu sih gitu. Ya dulu kan tukang cukur dipandang sebelah mata, kenapa tuh jadi tukang cukur kan? Padahal sekarang kalau lihat ibaratnya tukang cukur, pendapatan ibaratnya ya lebih-lebih dari UMR kan, UMK. Makanya nggak nyangka ya gaji tukang cukur tuh segini. Kalau mungkin ngobrol-ngobrol sama tamu apa kan, sekian nggak nyangka kan. Dulu orang tua sampai kaget. Ya kerja di AC nggak panas-panasan apa kan. Dulu orang tua sampai kaget, kira kerja tukang cukur ya gaji tukang cukur gitu. Dulu kan pertama gajian itu ya uang semua kasih ke orang tua sih. Pertama gajian tuh kaget juga dikasih rincian slip gaji gitu kan. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ya, besar ngirim. ya kayak gitu. Lumayan lah gitu. Cuman ya dipandang sebelah mata tuh karena sih tukang cukur, padahal gajinya lumayan. Iya. Apalagi udah ini bisa menghidupi nggak kalau suatu saat nikah gitu dengan gaji tukang cukur? Ini kan ibaratnya kan lebih dari UMK ya, alhamdulillah kan. Tapi kedepannya yang penting itu adalah kita bekerja kedepannya kan pasti pingin punya buka sendiri, buka barber sendiri kan, itu udah pasti jenjang karir.
Karena kan apapun dari nol dulu, nggak langsungnya berapa tahun langsung buka kan gitu kan. Iya, karena Ilmu dulu. apa ya, kayak uang aja kan ada kayak inflasi uang gitu kan, mungkin 5 tahun 10 tahun untuk sekarang kayak harga 50 kan bisa naik jadi bertingkat karena 50 karena SDM udah naik, nggak mungkin juga harga segitu bisa. Makanya untuk karir yang lebih panjang lagi ya menurutku cocok banget sih, bisa buka sendiri. Maksudnya tuh kayak dari modal pun nggak harus kayak modal besar, buka kayak perusahaan kayak gitu, Bisa kecil-kecilan dulu, dari satu kursi, 2 kursi, kedepannya kan bisa. Dari waktu juga lebih fleksibel, lebih bisa dekat keluarga, bisa juga kan. Lebih fleksibel, nggak ada apa hari-hari kayak lembur harus nggak pulang ke rumah gitu kan. Kalau buka sendiri waktu bisa lebih banyak lah waktu. Kedepannya bisa nyari karyawan apa kan. Iya, kerja pun nggak capek, karena mungkin karena seru juga kali ya, karena teman-teman juga kan. Ya katanya tuh jadi tukang cukur kan memang jadi kita bikin orang senang dengan cukuran kita, senang dengan hasil kita tuh, jadi udah suatu kebahagiaan, kebanggaan. Jadi udah membuat orang jadi ganteng, jadi cerah, jadi fresh, jadi seneng gitu. Jadi kita tuh merasa wah enak ya itu. Jadi merasa punya kebanggaan tersendiri kan. Iya, ya kan? Ya apalagi kalau misalkan di selam kerja di bidang rambut ya kayak gini, kadang saking banyaknya customer, jadi relasi juga banyak. Kadang kita butuh apa, ada temen nih kayak misalkan butuh bang, misalkan bikin ATM kah atau apa gitu, ada teman kan customer, bisa jadi banyak relasi lah ya, dari berbagai kalangan kan yang kita pegang. Makanya ya harus ini sih, lebih ke komunikatif buat kayak ke customer jadi bisa membawa sih. Kayak keluarga. Kadang mungkin diajak, kalau udah langganan, ayo kita ngopi di mana, iya gitu, ayo kita apa. Bahkan lebih banyak temen di sini deh daripada di kampung. Iya ya, Tapi teman-teman tetap teman customer sih, nggak begitu deket, tapi kayak ngopi yang kayak gitu nggak sendirian lah intinya. Selain teman kerja, di luar teman kerja ya, itu enak sih, banyak juga. Terus tuh kalau jadi tukang cukur pasti siapapun pasti nurut kan. Mungkin kalau presiden dicukur juga nunduk pak, ya nunduk, cukur ke atas pak, pasti ngikut kan. Iya, kepala megang kepala orang kan. Kepala tuh kan rambut tuh mahkota kan. Orang nggak ada yang berani megang kepala ya, sama yang lebih tua atau apa, hanya tukang cukur maaf nunduk ke atas ya. Jabatan pun nggak ngaruh kalau buat tukang cukur. Nurut presiden juga nurut suruh nunduk, suruh ini, oke siap. Apalagi ada kayak kebanggaan kebahagiaan kayak tersendiri kalau misalkan customer tuh bilang bagus atau kayak bilang makasih aja gitu kan. Itu udah suatu kebanggaan banget ya. Apalagi balik lagi, kadang yang sampai kayak nyari nih, kadang kan aku kerja pokoknya ada beberapa cabang lah, jadi kadang kan kalau ada butuh handle bisa pindah kayak gitu kan, kadang nyari. Jadi langganan kita, walaupun kita dioper ke cabang-cabang lain, mereka ngikut gitu kan, kayak gitu. Kemanapun ngikut ya. Kalau misalkan agak jauh nih, kadang bisa dibesokin, gak mau ke yang tinggal lain. janjian dulu ya, WA dulu, telepon dulu kan. Iya, tinggal gimana kitanya kan. Soalnya ya susah, kita nyari kerjaan di mana-mana, ngelamar, kadang ada panggilan, kadang enggak. Sama ini sih, kalau misalkan untuk kerja yang sekarang gitu ya, kayak lebih bersyukurnya tuh, meskipun kayak kadang kan dikasih lebih lah gitu kan, karena menurut ya customer bagus nih, cocok nih gitu kan. Kadang ya ada lah gitu kan, ya uang lebih, masih rokok, uang tip ya, uang tip kayak gitu, sampai kayak kadang menghargai pekerjaan kita, menghargai, cocok kan.
dari secara kayak pelayanan mungkin cocok-cocokan kan kadang dari pelayanan juga. Berarti nyukur tuh memang cocok-cocokan kan? Cocok-cocokan sih kayak jangankan customer deh, kadang aku sendiri kalau dicukurin teman justru kayak ada pikiran kayak lebih bagus sama ini gitu kan. Iya. Si Ajis juga Oh. Ya, jadi cocok-cocokan lah ya. cocok-cocokan. Jadi memang nyukur itu kan ibaratnya ada yang cocok, ada yang enggak ya. Kadang sama ini cocok, sama ini enggak. Sama itu cocok, sama itu enggak kan gitu kan. Iya. Kadang kan orang yang sudah nyukur ini berapa tahun nyukur? 10 tahun. Ini baru 4 tahun asal 5 tahun. Kadang cocoknya sama yang 4 tahun sampai 5 tahun. Jadi Belum tentu beda tangan gitu kan. ya belum tentu lebih banyak atau lebih bagus yang pengalamannya lebih lama kayak itu. Nggak begitu ini sih, jadi lebih ke balik lagi sih cocok-cocok kan gimana customernya sih ya. Iya. Ya, tergantung customer lah. Tergantung mau sama siapa, kadang makanya kayak beberapa kali atau sering lah ada dari customer, oh bang aku cukur di barber ini kurang ini, atau misalkan sebaliknya juga. Sebenarnya kan bukan dari barbernya, harusnya kan dari capsternya itu kan, gimana capsternya, intinya bukan karena instansinya. Banyak yang kayak gitu. Lebih kita punya masalah dari luar nih, pusing kalau misalkan untuk kerjaan lain kan ibaratnya nggak boleh nih bukan tempat kerja. Kalau di bidang kayak gini enak buat sharing sama orang. Iya. Lebih mengeluarkan keluh kesah tuh enak. Jadi bisa banyak inilah, udah banyak temen kelangganan atau customer bisa jadi temen sharing jalan. Ya. Ngopi, jalan, makan gitu kan. Makan, kadang diajak. Kadang keluar pun ada aja yang manggil gitu. Iya, di mana-mana. Mana? Tapi kebanggaan tersendiri kalau ketemu di luar, itu ada orang yang nggak kita kenal tapi dia tahu nama kita sendiri gitu. Misalkan ya manggil nama kayak gitu, tapi kita siapa? Iya, gitu. tamu yang mana? Ternyata emang setahu itu orang-orang gitu. Ya bersyukur sih kerja di bidang kayak gini gitu kan. Selain jenjang. Berarti ini tujuan kedepannya udah pasti ada kan, misalnya mau buka barber sendiri. Planning gitu ya. Iya, planning di mana atau pulang kampung kah atau di kota mana? Kalau untuk planning sih sebenarnya kan dari awal juga memang udah pingin membuka ya. Tujuan kita bekerja pasti pingin suatu saat buka sendiri, gitu, ngumpulin modal dulu. Ngumpulin ilmu karena kan dulu. Ada kadang prinsip kerja tuh ada yang kalau nggak bisa dibawa ilmunya ya bawa uangnya. Sebaliknya juga nggak bisa dibawa uangnya ya bawa ilmunya, lebih bagus kan dua-duanya kita bawa. Iya. Makanya kerja kayak gini ilmu dapat, uang juga dapat. Makanya lebih lebih menguntungkan lah buat jangka panjang gitu. Iya sih, alhamdulillah. Berarti intinya mah ya tukang cukur ya untuk masa depan ya bisa menjanjikan, tergantung kitanya apakah kita mau maju atau tidak ya, tergantung gimana orangnya ya, bidang apapun ya. Kalau kita ulet kita mau sukses atau apa ya tergantung kitanya. Intinya sih harus upgrade gitu sih, setiap ini itu harus upgrade diri sendiri kan kalau mau tahu. Harus lebih, bukan serakah sih ya, lebih ke harus banyak tahu lah, harus banyak penasaran gitu. Iya. Jadi kita cari tahu kayak gitu kan. Iya, memang udah dari obrolan kali ini dari awal udah sempat jadi admin judol dunia hitam, sekarang ya udah alhamdulillah ada udah melupakan dunia itu, kedepannya udah lebih sukses, terus tuh jalani yang sekarang, besar kecilnya halal, berkah untuk besar kecil. Kalau kita nyari berkahnya kan, sekarang gaji besar, uang banyak, kalau nggak berkah ya buat apa?
bersyukur juga kan, mau berapapun gajinya ya, kalau nggak bersyukur kurang terus. Pokoknya alhamdulillah gaji segini alhamdulillah. Jadi intinya tuh ya keluar dari zona hitam juga untuk melangkah lebih baik. Sekarang ini udah alhamdulillah, tinggal masa depannya aja, tinggal ke depannya aja ini kita berpikirnya, uletnya segala macamnya kan tergantung kita. Nah, jadi untuk ada masukan atau ke Baraya Dunia Rambut Channel ini gimana ini dari tukang cukur atau apa, dari gambaran nyukur lah Buat kerja di barber seperti apa. untuk Ayo mau jadi, kalau yang mau punya basic atau suka dengan ini, ayo jadi tukang cukur gitu, kerja di barber atau apa gitu, ke kamera. untuk bidang kerjaan ya berarti ya. Iya, di bidang Kerjaan. cukur. Untuk kayak mengajak orang gitu. Iya, mengajak orang atau jangan malu menjadi tukang cukur atau apa. Jangan pokoknya Jangan. bingung gitu. Ya pokoknya Terikat. kita menjadi tukang cukur ya alhamdulillah dari segi pribadi untuk bisa melenggang jauh ke jenjang yang nanti buka sendiri, udah bisa menghidupi anak istri untuk kedepannya kan. Ya intinya sih terus belajar sih, kerja kayak gini intinya terus belajar, upgrade lagi Iya. kayak gitu. Lama-lama pasti menguasai lah ya. Menguasai semua. Model-model terbaru apa, Iya, gitu kan, upgrade kan. harus upgrade juga. Harus apa ya, kayak harus nge-search juga maksudnya tuh. Nah, jadi Baraya Dunia Rambut Channel nih yang di wilayah Balikpapan, Kalimantan Timur, yang mau cukur sama Kang Bintang nih. Di mana ini Kang Bintang kerjanya di mana? Di cabang Seratiga. Di barber mana ini? Di BBS Barbershop gitu. BBS Barbershop di cabang Seratiga. Salatiga. BBS Barbershop ada berapa cabang? Ada 4 sih. Cabang di mana aja itu? Kita ada di Serat 2, Serat 3, ada juga di Beler sama di Karangrejo. Karangrejo, Jalan Beler, Serat 2 dan sama Serat 3. Serat 3. Berarti Kang Bintang di Serat Serat 3. Nah, Baraya Dunia Rambut Channel nih yang mau potong rambut, apalagi coloring, smoothing, keratin, perming, bisa mau sama Kang Bintang bisa di tempatan di cabang di Serat 3 ya. Serat 3 Balikpapan. Bagi Baraya Dunia Rambut Channel yang berada di wilayah Balikpapan Utara itu ya? Balikpapan Utara bisa datang langsung ke cabang Serat 3. Bisa request, bisa yang belum coba, bisa siapa tahu cocok. Yang sudah pernah, kalau udah cocok ya alhamdulillah, karena banyak lumayan alhamdulillah langganannya kan. Ya berarti terima kasih untuk obrolan-obrolannya. Obrolan santai. Siapa tahu menginspirasi Baraya Dunia Rambut Channel supaya intinya yang jauh-jauh hari, yang jauh-jauh yang dunia gelap yang seperti tadi itu ya, untuk kedepannya ya untuk intinya berubah kerja lah. yang normal aja. Mumpung masih muda. Ya kan? Iya, masih muda. Mumpung masih muda, walaupun gaji seadanya, gaji kecil, tapi lancar, jujur, apa halal. Intinya bersyukur sih. Syukur. Wow, gaji besar, nggak bersyukur. Kayak kemarin, kayak dulu lah, masa kelam dulu ya. Uang panas Susah juga. Oh ya sudah ya. Terima kasih untuk Kang Bintang sudah meluangkan waktunya untuk obrolan di podcast ini lah. Nggak tahu ini namanya podcast apa lah.